Malaysia dipandang sebagai negara yang stabil, multikultural, dan memiliki ekonomi yang berkembang di Asia Tenggara. Sekitar 70% populasi Malaysia dihuni oleh orang Melayu, yang merupakan penduduk asli semenanjung Malaysia, dan sekitar 22% adalah orang Tionghoa, 7% India, dan sisanya dari kelompok lain seperti Arab dan Thailand. Meskipun terdapat perbedaan besar antara etnis Melayu, Tionghoa, dan India, negara ini dianggap sebagai contoh toleransi dan harmoni antar kelompok etnis. Sebagian besar orang Tionghoa di Malaysia adalah keturunan imigran dari Cina yang datang selama abad ke-19. Mereka banyak terlibat dalam sektor ekonomi dan bisnis, serta memainkan peran penting dalam ekonomi negara. Sedangkan orang Melayu mendominasi dalam bidang politik, dan untuk orang India di Malaysia banyak terlibat dalam sektor perkebunan, perdagangan, jasa, dan profesional. Meski begitu, kesenjangan etnis di Malaysia merupakan isu sosial dan ekonomi yang kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah, kebijakan, dan dinamika masyarakat. Etnis Melayu yang merupakan kelompok mayoritas, memiliki hak istimewa berdasarkan perlembagaan Malaysia. Meskipun Melayu mendapatkan dukungan melalui kebijakan afirmatif, namun komunitas Cina dan India seringkali lebih terlibat dalam menguasai bisnis dan perdagangan. Lihat saja di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, begitu banyak toko-toko yang kebanyakan dikuasai oleh Cina dan India. Dalam beberapa kasus, orang Melayu merasa bahwa mereka terpinggirkan dalam kompetisi ekonomi dengan komunitas Cina dan India yang seringkali lebih terlibat dalam sektor bisnis dan perdagangan meski ada kebijakan afirmatif. Isu-isu sensitif seperti hak istimewa Bumi Putra atau pribumi seringkali menjadi bahan perdebatan, dengan beberapa kelompok merasa terpinggirkan atau tidak adil. Meski begitu, masyarakat Cina dan India tetap menjadi bagian penting dari demografi Malaysia. Mereka juga berkontribusi signifikan dalam bidang pendidikan dan budaya termasuk ekonomi negara. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling berkembang di Asia Tenggara. Negara ini memiliki industri utama seperti minyak dan gas, elektronik, kelapa sawit, dan pariwisata. Perusahaan minyak negara Petronas merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia dan berkontribusi besar terhadap ekonomi Malaysia. Sebagai pusat bisnis regional, Kota Kuala Lumpur juga menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan multinasional, bahkan perusahaan raksasa seperti Tesla, Microsoft, Apple, dan Google dikabarkan berinvestasi di Malaysia. Kuala Lumpur diakui sebagai kota dengan infrastruktur bisnis yang maju yang menarik banyak perusahaan multinasional. Selain itu, Malaysia juga menjadi pusat wisata medis internasional, di mana layanan medis berkualitas tinggi tersedia di sini dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangganya bahkan negara-negara barat. Tidak heran jika warga negara Indonesia banyak memilih berobat ke Malaysia karena memang kualitas dan pelayanannya yang jauh lebih bagus. Malaysia memiliki sistem perawatan kesehatan publik yang terjangkau dan sebagian besar layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah adalah gratis atau dengan biaya nominal untuk warganya. Ini termasuk rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat. Selain itu, Malaysia juga menjadi pusat pendidikan di Asia Tenggara dengan banyak universitas bertaraf internasional yang menarik mahasiswa dari berbagai negara. Kampus cabang universitas ternama, seperti Monash University dan Nottingham University, turut memperkuat posisi Malaysia sebagai tujuan pendidikan internasional. Pendidikan dasar di Malaysia yang dikelola oleh pemerintah adalah gratis, namun ada biaya tambahan untuk aktivitas tertentu seperti buku, uniform, dan kegiatan ekstrakurikuler. Malaysia juga memiliki infrastruktur yang berkembang dan maju. Infrastruktur transportasi di Malaysia, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur cukup baik, dengan sistem transportasi publik yang efisien seperti MRT, LRT, monorail, dan jaringan jalan tol. Kualitas infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhannya juga cukup baik, yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi negaranya. Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport adalah salah satu bandara terbaik di Asia yang menawarkan konektivitas internasional yang lebih baik. Bandara ini adalah titik transit penting bagi perjalanan udara internasional maupun domestik. Dan jika dibandingkan dengan negara kita, harus kita akui kita masih tertinggal. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai aspek, Malaysia masihlah negara berkembang. Meski begitu, Malaysia memiliki ekonomi yang cukup kuat dengan produk domestik bruto yang terus meningkat. Bahkan Malaysia memiliki PDB per kapita lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang mencerminkan standar hidupnya lebih tinggi dari Indonesia. Malaysia memiliki banyak peluang kerja yang lebih teratur dan terorganisir terutama di bidang teknologi, keuangan,
dan industri lainnya dengan gaji yang cukup kompetitif. Pada tahun 2023, gaji rata-rata di Malaysia diperkirakan sekitar 3.000 hingga 4.000 ringgit per bulan atau sekitar 10 juta hingga 14 juta rupiah. Dan untuk pekerja imigran, rata-rata gaji diperkirakan berkisar antara 2.000 hingga 5.000 ringgit per bulan. Namun perlu dicatat, gaji ini dapat bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, lokasi, pendidikan, dan pengalaman. Beberapa sektor seperti teknologi dan keuangan menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kualitas hidup di Malaysia umumnya dianggap baik, meskipun dapat bervariasi tergantung pada lokasi, kondisi ekonomi, dan faktor lainnya. Malaysia memiliki ekonomi yang relatif stabil dan berkembang, dengan tingkat pengangguran yang cukup rendah. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Malaysia diperkirakan berada di kisaran 3% hingga 4%. Dan tingkat kemiskinan di Malaysia juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang diperkirakan sekitar 5% hingga 6,5%. Meski begitu, masih terdapat kesenjangan antara kelompok etnis dan wilayah, di mana beberapa komunitas, terutama di daerah pedesaan, menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Biaya hidup di Malaysia juga relatif terjangkau dibandingkan dengan negara-negara maju, yang memungkinkan penduduk untuk menikmati standar hidup yang baik dengan penghasilan yang wajar. Sebagai perkiraan, total biaya hidup bulanan untuk seseorang di Malaysia bisa berkisar antara 2.500 hingga 5.000 ringgit, namun tetap bergantung pada gaya hidup dan lokasi. Dan jika dibandingkan dengan Indonesia, biaya hidup di Malaysia cenderung lebih tinggi, terutama di kota-kota besar, dan sedikit berimbang terutama di daerah pinggiran. Malaysia juga dianggap sebagai negara yang relatif aman, dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Kuala Lumpur juga lebih aman dibandingkan Jakarta dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah. Namun, seperti di negara lain, ada daerah-daerah tertentu yang perlu diwaspadai. Meski Kuala Lumpur adalah kota kosmopolitan yang padat, kota ini lebih hijau dengan lebih banyak ruang terbuka dan taman kota. Tingkat polusi udara di Kuala Lumpur juga lebih rendah dibandingkan Jakarta, meskipun masih ada masalah polusi di beberapa area industri. Sebagai negara mayoritas Muslim, Malaysia dikenal dengan pendekatan Islam yang moderat dan inklusif. Bahkan di dunia internasional, Malaysia sering dipuji karena mengedepankan Islam wasatiyah atau Islam moderat, yang menunjukkan bagaimana Islam dapat berperan dalam membangun negara yang harmonis, modern, dan inklusif. Pendekatan ini juga menarik bagi banyak negara Muslim lainnya. Negara ini, terutama di kota-kota besar, memiliki toleransi agama yang tinggi dengan banyaknya tempat ibadah yang hidup berdampingan. Meski Malaysia adalah negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan mengadopsi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum negaranya, namun, Malaysia juga memiliki kasino yang diizinkan beroperasi dalam konteks tertentu. Resort World Genting adalah satu-satunya kasino yang diizinkan di Malaysia dan terletak di Genting Highlands, dekat Kuala Lumpur. Meski begitu, kasino di Genting Highlands hanya dapat diakses oleh pengunjung non-Muslim. Malaysia adalah negara kerajaan konstitusional dengan sistem monarki yang unik. Negara ini memiliki raja yang dipilih secara bergiliran dari 9 sultan yang memimpin negara bagian di Malaysia. Sistem ini dikenal sebagai sistem monarki yang bergilir, yang sangat jarang ada di dunia. Meskipun Malaysia adalah negara demokratis, beberapa pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dapat membuat warga merasa tertekan atau terbatasi. Selain itu, meskipun Malaysia juga menghadapi tantangan politik, negara ini seringkali dianggap memiliki stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Dan beberapa indikator menunjukkan bahwa birokrasi di Malaysia lebih efisien dan transparan dalam hal layanan publik.